Dari awal tuh tahun 94 saya memutuskan untuk untuk memang benar-benar seni sebagai pilihan, dan seni rupa menjadi pilihan utama saya, serta memutuskan untuk kuliah dulu di SLC Isi Denpasar sekarang, tahun 95, kemudian selesai tahun 2000. Setelah itu ya menjajaki kayak kalau kita di ruang edukasi, itu kan mudah sekali ya kayak mendapatkan nilai-nilai yang A atau apa, nilai-nilai bagus. Tapi kalau kita udah terlepas dari itu, kita semacam ada di belantaranya. Kalau kita udah selesai dari kampus, kita macam kayak nyemplung gitu ke belantara, jadi harus berjuang sendiri kan. Bagaimana kita berjuang, ya kita mengedukasi diri dengan latihan, terus kemudian ikut workshop, ikut pameran, bergabung dengan komunitas-komunitas kayak gitu. Sampai akhirnya sering ikut pameran. Lumayan ya, harus aktif di situ karena kan keputusan harus didasari dengan komitmen. Sebenarnya nggak realis dia ya, lebih ke ekspresionis, lebih ke situ dia. Ini karena memang khusus untuk jadwal pameran Pertiwi ya, prosesnya hampir setahun dari pembuatan karya. Saya lebih senang dengan mensketsa dulu, terus kemudian mengadakan mungkin pengamatan yang sederhana ya, seperti misalnya ini karya ini, bagaimana kita itu kan kayak hati-hati berkata, terus hati-hati mendengarkan. Ada satu lagi sih, tapi sudah ada yang koleksi, terus hati-hati mendengarkan, berkata, dan melihat apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu ada pesan-pesan tertentu di situ. Jadi sebelum saya menciptakan sesuatu, saya selalu mengadakan pengamatan sedikit untuk mendasari sebuah karya itu seperti itu. Dalam setiap karyanya itu ada beberapa saya lihat ada menggunakan tumbuhan. Itu merupakan ciri khasnya. Bukan, karena kita mengusung tema Pertiwi. Yang saat itu kita memutuskan bersama, saya bertiga, ada Ibu Ayu dari Bandung, Mbak Ope, kita memutuskan hal-hal apa sih yang paling dekat dengan perempuan. Satu bunga, terus kemudian landscape. Kalau landscape itu kan simbolis dengan ibu ya. Terus kemudian ada juga yang kalau Mbak Oka sendiri lebih ke makhluk hidupnya, lebih ke unggas kayak gitu, ke hewan-hewannya ya. Penyampaiannya memang seperti itu ya, ada pesan yang memang benar-benar ingin disampaikan. Karena kan kalau kita bicara mengenai wajah, pintu pertama yang kita lihat kan mata seseorang, dia mau menyampaikan apa. Nah, saya tujuannya di situ adalah memang di mata untuk penyampaian ini, untuk seperti tadi the look itu, kenapa saya menekankan the look gitu kan, ya look at me gitu, lihatlah, karena satu Pertiwi sedang diuji coba, terus kita
apakah kita sadar dengan hal itu atau enggak gitu. Awalnya dia sangat plain sekali. Terus kemudian ini kan bucket of wisdom, bagaimana kita memberikan ketenangan gitu kan. Cuman saya pikir mustahil tenang banget, karena tenang itu juga akibat dari goncangan-goncangan baru kemudian tenang. Kita bisa perhatikan air laut kan. Nah, pada saat itu anak saya yang sulung, dia rambutnya rontok, dia emosional, dia selalu mengeluhkan, apa sih Ma untuk rambut rontok gitu. Awalnya saya ikut dengan emosinya dia, dengan cemasnya dia, tapi kemudian saya pikir pasti ada sesuatu nih di balik cemas ini, bakalan ada sesuatu gitu kan. Jadi saya upayakan dia untuk memakai pijat coconut, pijat kelapa, minyak kelapa, terus kemudian pakai lidah buaya dan mendingan. Cuman hasil rontoknya ini kan masih dia bawa nih, rambut rontoknya itu. Terus kemudian saya pikir tanpa sengaja saya pakai, ambil dan isi warna, terus kemudian saya mainkan di sini. Awalnya di kanvas lain, tapi kemudian saya mainkan di sini. Artinya dari rambutnya dia menghasilkan garis-garis lurus, lekukan seperti itu, memainkan ya ada imbas yang dia berikan di sini, karena saya di karya ini saya ingin merekam sesuatu di situ kan, ada emosional, walaupun subtemanya adalah bucket of wisdom, tapi di balik bucket of wisdom ini ada goncangan juga, ada emosional juga seperti itu. Sebenarnya itu ada pesan teratai itu tumbuhnya di mana kan, dan perempuan tumbuhnya bagaimana, walaupun kayak ingin menyampaikan pesan, dimanapun Anda bertumbuh, apabila Anda bisa membawakan diri Anda dengan baik, walaupun pelumpur dan lain-lain, Anda tetap bercahaya seperti teratai. Apa tips dan kesan yang bisa berikan kepada mahasiswa sebagai untuk mengapresiasi semua karya dengan pertama, tentukan tujuan dan komitmen, itu yang pertama. Kalau sudah memutuskan sesuatu ya mesti komitmen dan bekerjalah untuk itu. Terus jangan pernah menganggap karya sendiri itu gagal.